Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Irma dimanapun berada. Terima kasih pemateri kita sudah siap untuk memberikan materi pesantren digital Irma Jawa Barat di hari kedua. Ya, sahabat Irma, Bapak Ibu guru, dan yang lainnya yang sudah masuk Zoom ataupun YouTube, mudah-mudahan masih diberikan kesehatan. Tetap semangat. Terima kasih juga pemateri Pak Dr. Fuad Hilmi. Assalamualaikum Pak, yang sudah siap memberikan materinya, yaitu tentang Waalaikumsalam kitab Sapinah. warahmatullah. Jangan lupa disiapkan buku kegiatannya nanti ketika menyampaikan materinya bisa dicatat, baik itu di buku amalia kegiatan Ramadan ataupun di buku kegiatan yang diberikan oleh guru PAI di tiap-tiap sekolah di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, untuk membuka kegiatan pada hari kedua ini, bersama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Dr. Fuad untuk membacakan kurikulum PT-nya. Beliau dengan nama lengkap Dr. Fuad Hilmi, SPDI MAG, tempat lahir di Tasikmalaya, 28 Januari 1986. Kantornya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Alamat kantornya Jalan Raya Ahmad Haji Sution, nomor 105 Cibiru, Bandung. Nomor telepon 02278022276. Emailnya fuadhilmi@uinsgd.ac.id. Alamat rumahnya Jalan Wahid Hasim, Bojong Loa, Kidul, Kota Bandung. Nomor telepon ataupun HP 02252089116 08 115 kali 23486. Pendidikan dasar dan menengah yang beliau tempuh mulai dari MI dan MTS di Al-Azhar Tasikmalaya dan MA Babu Salam di Kota Bandung. Sarjana satunya di PAI UIN SGD Bandung. Kemudian magister pendidikannya atau S2-nya di PAI juga di UIN SGD Bandung sampai mendapat gelar doktor ataupun S3-nya PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian pendidikan non formal yang beliau tempuh juga di Ponpes Riyadul Janah Kota Bandung. Kemudian ada Ponpes Riyadul Quran Tasikmalaya. Satu lagi ada Ponpes At-Tohiriyah Tasikmalaya. Pengalaman yang diemban mulai dari ketua yayasan Syahida Putra 2011 sampai sekarang gitu ya, itu pengalamannya. Selain itu juga masih ada dari Kepala Litbang Pergunu gitu Jawa Barat 2018 sampai sekarang. Ada pembina Irma Jawa Barat dari tahun 2019 sampai sekarang. Mungkin seangkatan dengan saya ini Pak Fuad gitu ya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi nanti kita bisa ketemu di Bandung. Amin. Kemudian selain itu juga beliau juga punya karya ilmiah gitu ya. Salah satunya bukunya adalah Pengantar Ilmu Hadis, Manajemen Bisnis Syariah itu. Kemudian ada Mengenal Agama Islam, Perilaku Keberagamaan Aswaja, Pendidikan Budaya Beragama Aswaja. Kemudian ada pengembangan model pendidikan nilai melalui pendidikan agama Islam di sekolah. Yang satu lagi adalah pendidikan agama Islam membumikan konsep rahmatan lil alamin dan masih banyak yang lainnya. Itu mungkin yang beliau dapat gitu ya dari mulai pendidikan sampai dengan punya karya seperti itu ya. Untuk itu kepadanya pemateri kepada Pak Dr. Fuad dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Pembina yang pendiri IRMA ya, Ustadz Rifa, teman saya sejak lama ya, anu ganteng, anu gagah, anu kasep, pokok namanya, saterasna hatur nuhun ka Ustadz Uus Nurdiana ya, Sami-sami tos Bapak. masihan kesempatan waktu, alhamdulillah komunikasi dengan beliau sangat lancar dan hangat. Hatur nuhun ya atas Sami. dipasihan kesempatan. Kepada yang saya hormati kepala sekolah di seluruh Jawa Barat ya, baik madrasah aliyah, SMA, SMK, terus ibu bapak gurunya nu tidak pernah lelah untuk mendidik anak-anak mejeuna gen nu aya namanya tantangan teh abdi Betul. dapat mahasiswa gen Z wae lumayan gitunya, kegalauannya Laras. memang galau pokok namanya, dan kita harus sekuat tenaga untuk mendidik anak-anak kita, jadikan mereka yang mengisi Indonesia emas ya. Ibu, Amin, amin, Bapak, amin. kurang sasarangan gitunya, kita bukan Superman gitu namanya, tapi super tim gitunya, di Laras. SD, SMA sampai ke kuliah gitunya. Jangan sampai bukannya jadi Indonesia emas, nanti kalau jadi Indonesia cemas, bahaya gitunya. Yuk kita bareng-bareng mendidik anak kita. Dan yang saya cintai anak-anak ya, ini gagah-gagah, pinter-pinter, soleh-soleh ya. Di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita gitu. Apalagi tantangan untuk anak muda saat ini, berlomba dengan AI, ketidakpastian, yang lain sebagainya. Tentunya Anda sekalian akan menjadi pewaris bangsa dan negara ini dan menjadi pejuang di jalan Allah suatu hari nanti. Kita langsung saja, bahwasannya saya diberikan tema yaitu mengenai kitab Safinah. Karena memang rasanya kurang lengkap kalau disebut pesantren kalau tidak ada kitabnya, gitu ya. Terutama kitab Turos, kitab kuning. Nah, kitab Safinah ini biasanya adalah kitab yang memang diperuntukkan ataupun diberikan kepada santri-santri yang memang baru. Baik, langsung saja. Oke. Kita diawali dari pesantren digital Ikatan Remaja Masjid Irma Jawa Barat, bulan Ramadan 1446 Hijriah, 11 Maret 2025. Kitab Safinatun Najah. Kita pahami dulu bahwasanya Safinatun Najah itu tiada lain dan tiada bukan diartikan sebagai perahu. Perahu keselamatan dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Kenapa? Kenapa dikasih Safinah? Kalau sahabat sekalian insya Allah bisa ditakdirkan jalan-jalan gitunya, traveling ke Mesir, tepatnya di Kairo ya. Itu Anda akan
berziarah, salah satunya yaitu ke makam Imam Syafi'i. Dan di makam Imam Syafi'i itu di atasnya ada perahu. Nah, ini bentuk perahu teman-teman sekalian ya. Bentuk perahu kecil, agak kurang terlihat ya kalau di sini. Nah, Safinatun Najah ini diartikan sebagai bagaimana kita itu bisa selamat dalam menjalani sebagai hamba kepada Allah. Nah, ini dalam makamnya. Nah, Safinatun Najah ini dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Sedangkan bab puasa dan bab zakat ini dilengkapi oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya, yang dimakamkan di Ma'la. Nah, insya Allah kalau Syekh Al-Bantaninya sekalian barangkali ditakdirkan semuanya haji dan umroh sekalian ke makam, ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau ke Mesir sekalian gitu ya, ke makamnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Kitab ini menjadi acuan ya para ulama memberikan pengetahuan dasar agama bagi para pemula yang diilhami dari Imam Syafi'i ya, seperti Imam. Baik, langsung saja ke babnya gitu ya, ke pasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal yajibu wajib saum Ramadan bi ahadi umuri khamsatin ku salah sahiji pirang-pirang perkara anu 5. Ahaduha ari sahijina tinu 5 bikamali Sa'ban eta kus sampurnana bulan Sa'ban salasina yauman 30 poe wasaniha jeung ari kaduana tinu 5 biru yatil hilal eta ku ningali bulan pihak kiman di hakna jalma ra'ahu anu geus ningali manehna kana bulan wa ingkana sajan kabuktian eta jalma fasiqon eta jalma anu fasik. Wasali suha jeung ari katiluna tinu 5 wa bisubutihi eta ku tetepna bulan fi hakiman dina hakna jalma lam yarahu anu henteu ningali manehna kana eta bulan bi ba'di syahadatin ku adilna saksi. Warabi'uha jeung ari kaopatna tinu 5 bi ihbari adali riwayah eta ku beja jalma anu adil caritana nana mausukin bihi anu kapercaya sawaun sarua bae waqa'a tumiba fil qalbi dina hate sidkuhu benerna eta jalma aula atawa henteu tumiba au ghairi mausukim bihi atawa henteu ka percaya in waqa'a lamun tumiba fil qalbi dina hate sidkuhu benerna eta jalma wa khamisuha jeung ari kalimana tinu 5 bidonni duhuli Ramadan eta ku sabab sakaan anu kuat geus asupna bulan Ramadan bil ijtihadi
ku ijtihad fiman dina hakna jalma istabaha anu sariru alaihi kaeta jalma zalika geus asupna bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan diwajibkan dengan salah satu ketentuan-ketentuan. Yang pertama dengan mencukupkan bulan Syakban 30 hari. Jadi kalau sudah 30 hari wayahna itunya masuk bulan Ramadan setelah itu. Selanjutnya dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri. Selanjutnya dengan melihat bulan yang disaksikan oleh orang yang adil di muka hakim. Nah, biasa kita mengadakan ru'yatul hilal ya. Jadi orang-orang diminta kesaksiannya bahwa orang-orang karena walaupun bagaimanapun di negara kita ada 3 waktu. Selanjutnya dengan kabar dari seorang yang adil riwayatnya juga dipercaya kebenarannya baik yang orang mendengar kebenarannya juga seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan berijtihad masuknya bulan Ramadan bagi orang yang meragukan dengan hal tersebut. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pasal 59. Paslun nari iya hiji pasal surut sihatihi ari pirang-pirang syaratna saum arba'atu asya'a eta aya 4 perkara islamun hiji Islam wa aqlun jeung kaduana boga akal wa naqau jeung katilu bersih minahwil haidin tina sabangsa haid wa ilmun jeung kaopatnya nyaho bikaunil wakti karena kaaya waktu qabilan eta narima lisaumi kana saum. Jadi syarat sah saum yang pertama yaitu Islam. Islam hatinya, Islam lisannya, Islam juga perbuatannya. Baik hubungan dari jiwanya, ikatan kebatiniannya kepada Allah Subhanahu wa taala baik dilaksanakan dengan beribadah dan juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesama kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu orang yang berakal. Apa? Orang yang benar-benar gitu ya. Mempunyai kesadaran ya. Orang normal ya, cek ahli psikolog. Selanjutnya orang yang suci dari seumpama haid ya. Dan yang terakhir dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi jangan asal-asalan ya. Saya mau puasana ngalah teu lapar cenah wengi teu tiasa gitu. Wayahna kudu ti dor subuh ya, terus berhenti. Ngong adan maghrib langsung berbuka. Ieu mah mentang-mentang kuat abdi mah bade jam 10 teu tiasa. Wayahna kudu sesuai waktu. Ya. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Paslun ari ieu hiji pasal surutu wujubihi ari pirang-pirang syarat wajibna saum. Satu asya'a eta aya 5 perkara. Islamun hiji Islam wa taklifun jeung kadua dipurun. Nyaeta baleg boga akal turul baleg gitu ya. Wa itaqatu jeung katilu kuat ngalaksanakeun saum. Wasihatun sareng sehat badannya ya. Wa iqamatun jeung kalima mukim henteu keur nyanyabaan. Selanjutnya
Syarat wajib puasa Ramadan ada 5 perkara. Yang pertama Islam, yang tadi taklif, orang yang dibebankan, jadi orang anak kecil gitu, jangan dipaksa anak 3 tahun ke bawah itunya yang puasa. Cenau 4 tahun puasa ayakan cek orang Sunda mah gitunya. Tenanawan. Tidak apa-apa, itu sebagai pendidikan. Jam 12 buka lanjutkan puasa, itu mah buat anak-anak ya. Jangan dipaksa sampai maghrib ya untuk orang-orang yang belum taklif. Terus mempunyai kekuatan puasa, jangan sampai orang sakit gitu ya. Manula yang sangat membutuhkan bantuan, yang umurnya udah 90 ke atas, kalau tidak kuat ya jangan dipaksakan. Apalagi yang pikun dan lainnya ya. Selanjutnya sehat. Sehat di sini sehat jasmaninya, sehat rohaninya gitu ya. Selanjutnya ya orang yang berpuasa ya di sini. Jadi harus benar-benar orang-orang yang iqomah, yang tidak bepergian. Bagaimana kalau pekerjaannya misalkan angkutan yang lain? Ya, tentunya itu menjadi salah satu resiko. Oke. Selanjutnya ke bab 61. Paslon ari ieu hiji pasa. Arkanuhu ari pirang-pirang rukun nasau. Salasu asya'a eta 3 perkara. Niatun hiji niat. Lailan tipeting. Likulli yaumin pikeun saban poe. Fil faradi dina saum faradu watak ku muftirin jeung kaduana ninggalkeun anu ngabatalkeun kana saum. Dakilon bari inget ya. Muhtaron familih sarangan gitu ya. Gairo jahilin lain karena bodoh. Makdurin anu di hampura. Wasoimun jeung katilu jalma anu sau. Baik, selanjutnya rukun puasa di sini ya. Yang pertama dari 3 yaitu niat di malam hari. Makanya kita sering ya di bulan Ramadan khususnya setelah tarawih ya. Nawaitu sauma godin an ada ifadus sahri Ramadana hadis sanati lillahi. Itu tiada lain dan tiada bukan. Untuk menguatkan. Karena segala sesuatu itu harus dengan niat. Kenapa? Karena niat itu roh, ya. Tujuan itu ada di niat. Karena tanpa niat yang kuat tentunya dipertanyakan tentang apa yang dilakukan. Makanya kadang-kadang di pesantren-pesantren, masjid-masjid gitu ya, di awal Ramadan sering gitu ya. Niatnya itu kadang-kadang ada yang disebulankan gitu ya. Kenapa? Saking harus hati-hatinya gitu ya. Karena niat ini menjadi syarat gitu. Kalau misalkan rukunnya tidak terpenuhi ya bisa tertolak gitu. Ini menjadi salah satu perhatian kadang-kadang gitu ya. Habis isya langsung niat. Ya paling lambat ketika sahur ya. Itu harus jangan lupa. Lebih baik beberapa kali niat dalam satu waktu ya. Pas sholat isya terus teh pas habis taraweh. Tenang ya, supaya dikuatkan. Selanjutnya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat. Bisa memilih, tidak ada paksaan dan tidak bodoh. Jadi jangan sampai misalkan puasa dipaksa.
kalau nggak puasa gitu kan. Oh, tidak boleh. Ya, harus sesuai dengan yang namanya keinginan sendiri. Ibadah itu bukan paksaan, ya. Ibadah itu harus dengan kesadaran. Pak, bagaimana cina saya mau dipaksa, cina kecil. Itu dididik, ya. Kenapa? Karena manusia itu boleh dikatakan, disebutkan sebagai hewan yang berakal. Makanya arti pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dalam arti lain mengislamkan orang Islam. Menyundakan orang Sunda. Itu pendidikan di sana. Makanya bedakan antara dipaksa dengan dididik. Dalam pendidikan ada yang namanya ketegasan. Itulah yang menjadi pembentuk manusia. Seperti itu. Selanjutnya yaitu orang yang berpuasa ini ya memang harus menahan diri dari berbagai macam. Karena ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan amalan ataupun ganjaran puasa. Yang membatalkan puasa jelas makan minum gitu ya. Bersenggama dan lain sebagainya. Tapi membatalkan amalan ataupun boleh dikatakan ganjaran cekurang banyak ya berbicara yang kotor mun barudak gitunya tos we jeung barudak masuk aya geuningnya saking akrabna jadi kebun binatang tekanya ya Ya, laras rendah betul, Pak. ya itu harus ditekankan ya walaupun itu bercanda tapi tetap perasaan itu harus dijaga karena berpuasa bukan hanya badannya. Puasa harus puasa dari kebencian, puasa dari syahwat. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir bab tentang batalnya puasa. Ya. Supaya lebih cepat. Fason ari ieu hiji pasal ya betulu batal as-saumu saum biroddatin kusabab murtad wahaidin kusabab head wanifasin jeng nipas awiladati atawa ngajuru jununin jeng gelo ya walaulah dotan sanajan sakede wabi'i ma'in jeung kusabab sakalor ya sakalor wasukrin jeung weureu nah tak ada anu ngahaja manehna nana weureu tadi utah di urang mah mabok katanya bihi ku eta weureu in goma lamun nutupan eta weureu jami an-nahar kana sakabeh beurang. Di dia pasal menerangkan yang pertama yang menyebabkan batalnya puasa yang pertama sabab murtad. Keluar tina Islam. Ya. Hati-hati dalam ucapan karena antara murtad itu sangat tipis. Ya. Kalau kita belajar tentang akidah, jadi kepercayaan dari mulai animisme, kepercayaan terhadap roh leluhur, ya, politeisme dan lain sebagainya. Hati-hati karena mungkin media sosial sangat mudah untuk diakses dan berpengaruh. Hati-hati, murtad adalah salah satu yang membatalkan puasa. Selanjutnya nifas, itu udah jelas ya nifas mah ya. Selanjutnya haid ya, haid. Itu perempuan katanya paling ini apa? Kalau haid pas mau adzan maghrib, paling haneueuh cenanya. Pas mau 10 menit lagi mau adzan haid. Udah gitunya. Makanya hati-hati juga laki-laki ya. Kita harus menunggu menahan sampai adzan maghrib tiba ya. Jangan menunggu adzan yang paling cepat. Apa itu aya dina HP adzan tipayun buka. Kalau belum ada waktunya itu kena ya. Makanya harus menahan diri gitu ya sampai waktu. Terus melahirkan gitu ya.
Selanjutnya gila, walaupun sebentar ya, gitu ya. Selanjutnya pingsan ataupun mabok gitunya, bukan mabok minuman keras ya, seperti dina beus gitu ya. Komo abi walang lemur gitunya, kadang-kadang gitunya mun mudik teh gitunya. Ambe-ambean teh gitu, kadang mabuk gitu ya. Tapi di sini kalau mabuknya disengaja dan memang mabuknya mungkin terjadi misalkan sepanjang siang hari ya. Nah, seperti itu tentang Safinatun Najah bab saum, inti-intinya saja gitu ya. Karena mungkin waktu disilakan. Terima kasih hatur nuhun. Dikembalikan lagi kepada Ustadz Uus Nurdiana, disilakan apabila ada pertanyaan atau yang lain. Ya, terima kasih Pak Dokter Fuad yang telah menyampaikan tentang kitab Safinatun Najah bab puasa. Ya, kebetulan pada hari ini juga kita sudah melaksanakan puasa di hari yang ke-11 ya. Alhamdulillah ya Pak Alhamdulillah. Ustadz ya. Alhamdulillah masih semangat. Eh Luar biasa sekali gitu ya pada materi hari ini gitu. Walaupun mungkin ada yang tidak tahu gitu. Deh gini nih teh Arab bungkul, cina Arab lagi Arab gundul gitu nya. Atau Arabnya Arab apa namanya kalau dalam bahasa Sunda tuh sanes gundul deui nya aya Arab naon namanya teh gitu. Tidak bersakal nah gitu maksudna teh gitu nya. Pamit cek ieu nama gitu. Ada yang mengerti, mungkin ada yang tidak mengerti, tapi dengan bahasa yang ciri khas dari Bandung ya Pak Ustadz Fuad ya. Sunda gitu jadi alhamdulillah gitu saya mengerti gitu ya. Abdi mah ngahartos tapi panginten di daerah Palidito gitu ya yang tidak bisa Sunda mungkin harus bertanya-tanya lagi gitu cara mengartikan atau terjemahannya seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu apabila yang kurang paham atau yang ingin bertanya boleh gitu ya tanyakan. eh Kalau tidak ada mungkin sambil berbincang aja ya dengan Pak Dokter atau Pak Ustadz Fuad ya. Kalau menurut Bapak itu makna puasa itu bagaimana Pak ya? Makna puasa ya, luar biasa ya. Jadi tos diterangkeun ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, gitu ya. Jadi puasa ini boleh dikatakan ya adalah ibadah yang luar biasa. Karena yang melaksanakannya ya diri sendiri, yang tahu diri sendiri gitu ya. Pertama itu. Walaupun memang makna yang mudahnya gitu ya, puasa itu menahan diri gitu ya. Al-imsak gitu ya. Hanya menahan diri dari apa? Dari lapar gitu. Tapi kalau kita bicara tentang konsep dasar puasa itu sangat luas sekali gitu ya. Dari mulai sejarahnya gitu ya, bahkan dari zaman Nabi Adam gitu ya. Bahkan zaman Nabi Adam itu diceritakan ketika Nabi Adam diturunkan, konon katanya badannya hitam. Ya. Lalu di sana disuruh puasa. Nah, di situ karena puasanya supaya Rabbana dzalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, di sana disebut puasa putih. Ya, mutih. Mutih teh lain sangu hungkul orang Sunda. Maka puasa mutih teh sangu hungkul. Sebenarnya untuk membersihkan dosa. Kenapa? Karena ketika diturunkan Nabi Adam ketika di surga, kulitnya jernih, putih kalau di kita, pas turun hitam, lalu terus berdoa sambil berpuasa. Puasanya di siang hari dan beribadah di malam hari. Ini pun puasa dilakukan oleh Nabi Daud. Ya, sehari puasa, sehari enggak. Bermakna bahwasanya dalam kehidupan itu tidak selamanya akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan berpuasa, kita tidak mendapatkan apa yang
hawa nafsu dapatkan. Sehari berikutnya makan. Nah, itu makna bahwasanya perjalanan kehidupan seperti itu. Ada juga puasa Senin Kamis yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagai di mana untuk memperkuat jiwa kita, membersihkan jiwa kita dalam menjalani kehidupan sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini wajib, sementara Senin Kamis sunnah. Ada juga yang 10 Muharram, ya, yang disebut Asyura. Karena hari-hari itu sangat banyak gitu ya kejadian-kejadian dari para nabi. Ada juga puasa masa-masa terdahulu banyak, bahkan katanya gitu ya, puasa itu dibagi dua. Ada puasa ulat, ada puasa ular gitu ya. Puasa ulat karena ketika seseorang akan meningkatkan kompetensi, meningkatkan derajatnya, biasanya diawali dengan puasa. Layaknya kepompong yang asalnya ulat jadi kepompong, itu kan ketika jadi kepompong puasa, akhirnya berubah jadi kupu-kupu menjadi indah. Usahakan puasa kita seperti itu gitu. Jangan sampai kita kayak puasa ular gitu ya. Kan orang kalau mau ganti kulit gitu ya, itu puasa juga gitu kan. Tapi setelah itu lebih ganas gitu ya. Makanya ada istilah pelorna gitu ya. Orang beriman salah satu puasa. Bahkan kalau saya kebetulan meneliti berbagai macam ahli hikmah dan perdukunan, pelornya itu harus dengan puasa gitu ya. Jadi dukun kedah puasa heula gitu ya. Pun badai aya pesenan teh gitu. Dan para ahli hikmah pun ketika dia meningkatkan makomnya harus berpuasa. Kenapa? Bahkan di Hindu, di Buddha pun ada puasa. Karena puasa ini adalah ibadah dari semua agama. Khususnya umat Islam. Menjadi suatu pengabdian bahwasanya puasa adalah untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Saking puasa menjadi ibadah yang luar biasa dan dimasukkan rukun Islam. Seperti itu. Sakitu Ustadz Uus nya random ya mah jawabanna. Mohon atur nuhun Pak Ustaz Dr. Fuad ya. Alhamdulillah gitu ya, ya sambil apa namanya berbincang-bincang mungkin para peserta juga kalau ingin mencatat ya sambil mencatat aja yang penting-pentingnya begitu ya Pak Dokter ya. Ya, mohon. Ya ya pertarosan ya Pak. Mangga, mangga. Kedap Manawi gitunya kentut di dalam air katanya batal puasanya. Batalnya teh dari mananya katanya gitu. Kan belum tahu lebet masuk atau tidaknya air itu ke Iya, dubur kita gitu. Oh, betul. itu yang menyebabkannya Eta teh gitu. di masyarakat teh luar biasanya Mohon. kentut dina cai teh cenah namanya. Nah, kunaon cenah kentut teh? Engke teh lebet caina teh karena bujur. Cenahnya. Ya, sebenarnya yang jelas yang membatalkan puasa adalah makan dan minum ya. Dan tadi diterangkan bahwasannya yang membatalkan itu karena murtad, karena haid, karena nifas, melahirkan, gila, pingsan, mabuk. Nah, eta nu jelas mah. Mun eta mah meureunnya makruh. Siga kieu geuning mun wudu sok lalila geuningnya komo bagian kumur-kumur tah. Eta teh mun dieueut batal, tapi bakat kuah yang seger gitu nya. Ya sami jeung gosok gigi gitu. Sakitu wae ya. Turun ya itu pertanyaan lucu tapi ya membuat supaya tidak penasaran gitu mah akhirnya. Iya, Alhamdulillah hatur nuhun Pak Dr. Fuadnya yang sudah berikan masukan gitu. Nah, janten makruhnya Pak ya, sanes Eta teh nu membatalkan gitu. ngaha. Tapi dari aktivitasna tukang ngabedahkeun balong Ah, gitu nya. Komo anu bagian di laut gitu nya, komo tim nah, SAR mah gitu nya. Ya teu makruh eta mah kumaha eta deui mah gitu. ada bagian anak pangintennya Mohon keur tugas mah eta mah nah, hitut mah tugas panggilan eta mah nya. alam gitu nya. Nah, leres. Janten ya apa namanya itu mah bidang tugasnya emang di air ya mungkin seperti itu gitu. Kalau beda mah kalau disengaja mungkin ya itu kalau yang Ah. disengaja nah memasukkan sesuatu itu yang disengaja mungkin itu yang menjadi batalnya gitu ya karena disengaja masuk airnya gitu. Tapi kalau Iya.
gangguan alam mah gitu kan, atau ini mah tidak gitu. Nah, kemudian biasanya itu anak-anak suka apa namanya, ketika ada harum atau wangi-wangi gitu katanya gitu kan, jadi sengit kemudian kan jadi tergoda gitu. Nah itu Mohon. makruh atau tapi cuma nyium sengit tuh Tam. ya mau jadi, nah itu Hmm. gimana itu Pak? Ya, sami makruh ari bau-bauan contoh ka rumah makan nganse gitunya. Oh, Komo nah da gitu. urang oge sami Pak nya bapak-bapak oge ari nganse mah gitunya. Nah, makruh gitu. Kembali lagi bahwasanya yang membatalkan puasa tadi yang salah satunya ya. Nah, kecuali barang-barang yang haram menciumnya ya, karena ada barang-barang haram yang dicium itu pasti membatalkan puasa kalau barang-barang yang haram. Puntennya eta mah aya geuninga barudak anu arusil eta teh. Kunaon eta teh nya? Mata tadi yang membatalkan teh kusabab mabok, kusabab pingsan, bahkan jadi gila karena ngambe-ngambe anu tidak sesuai. Ari pas lewat ngambe, nah eta mah teu nanaon nya. Mun tadi ngahajakeun gitu nya, apalagi kan parfum-parfum jeung alkohol ya, menyebabkan mural dan lainnya seperti itu. Ya turun Pak. Ini ada lagi Pak. Katanya di bulan puasa ini kalau membersihkan telinga gitu, nah pakai kuping itu kan, nah itu jadi bagaimana Pak, makruh atau bagaimana Pak? Ya, sama makruh gitu ya. Seperti itu karena itu bukan makan dan minum ya. Membersihkan itu makruh Kecuali juga. kalau di kolek-koleknya berdarah mungkin ya Pak. Itu ya. Eta mah benten deui. Yang berlebihan itu Nah, ya tidak boleh seperti itu ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh seperti itu. baik ya. Iya Jadi kan seperti banyak yang bertanya mm-mm. kalau berbekam batal atau tidak Nah, gitu ya. iya Kan ada yang menyatakan batal karena di sana ada yang menyatakan tidak. Tapi tetap karena bukan bagian, tapi kan sama-sama mengeluarkan darah seperti haid gitu ya. Seperti itu. betul. Itulah fikih gitunya dinamis. Seharusnya memang kalau panjang ada usul fikih, filsafat hukum Islam, masuk ke ilmu fikih, masuk ke fikih. Kalau kita kan masuknya langsung ke fikih. Jadi memang akan ada perbedaan yang signifikan dalam hal itu gitu ya. Soalnya Nah, bisi salah nyarios abi oge Bapak naon. Kusabab fikih mah seueur beda pendapatnya laras, gitu ya. laras. Jadi menyesuaikan ya Pak ya, Iya, di mana kita soalnya di harus sini multi pasti. Sekolah itu mohon. multi, multi. Ada yang membutuhkan batal ataupun tidak. Seperti itu. Tapi inti nama yang bikin batal itu mah ya apa namanya, bikin kenyang, bikin warak. Nah itu kan jadi batal mata eta. Ya. Aya Itulah. carita hilap Hmm. cenah, hilap Nah, itu saboboko gitu. Ah, eta nya mah sanes hilapna silap. sapiring misalkan gitu ya, itu Oh. jantan, jadi hilap eta mah jadi mengurangi gimana gitu, jadi menghilapkan sesuatu tapi udah tahu padahal gitu, jadi Iya. di alasan gitu, hilap iya mah gitu padahal mah Iya. terus terang gitu jadi. Hilap cenah mah kumur-kumur wudu 3 kali nu kaluar ngangan 2 eta mah sanes hilap. Leres Ngaran gitu. oge murang kali wajar. Itunya di pasantren oge abdi gitu. Mungkin dari pesantren ataupun yang di sekolah umum mungkin kan berbeda ya Pak ya pandangan ininya gitu. Kadang Oh. kalau yang di umum mungkin banyak belum tahunya, tapi kalau yang di pesantren kan banyak tahunya, tapi kadang suka susul lumputan ya teh. Malum santri mah gitu nya seueur nyumput Nah, itu beda aya ieu di nyeluput musola aya gitu. di mimbar gitu. Dan susul lumputan. Pangalaman da ka pasantren mah di piwarang taraweh kadon di lemari gitu nya. Wajar gitu nya murang kali namanya. Mohon, Masuk mohon. dari persantren. Nuhun mangga mangga. Kalau berkelahi itu Pak gimana Pak? Wah eta mah Sok aya lagi berkelahi nih. Kan puasana itu mah teu kan batal harus an menahan hawa amalna nafsu ya. eta Nah, itu kan tidak bisa menahan hawa nafsu tadi. iya. Nah, Udah pasti ganjarannya batal. nah. Ganjarannya. Dan pahala teu kenging jangan batal ya tanya Pak. Oh, pasti eta Gara-gara mah komo gara-gara tawuran mah kamu sampai tawuran. direncanakan itu. Nah, itu kan ya mah
nyampil seperti itu. Jadi jangan sampai ya anak-anakku, para siswa gitu ya, baik yang di pondok ataupun yang di sekolah-sekolah, jadi jangan sampai ketika di bulan yang penuh barokah ini terjadi ya perkelahian, pertengkaran gitu. Asalnya dari hal yang tidak membuat Nah, terjadi mau. perkelahian, ujuk-ujuk tah, pami ujuk-ujuk teh. Tekaup janten gitu padahal Mau. hal yang tidak jadi. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Dia harus bisa menjaga, kalau dalam bahasa yang lainnya itu di dalam pikirnya itu mujahadah an-nafs. Nah, gitu. Jadi bisa menahan mujahadah hawa nafsu kita seperti itu. Bukan berarti menahan hawa nafsunya ketika wah, lihat masakan Padang, rumah makan Padang kan gitu kan gimana pas, nah bukan menjaga kesananya gitu, tapi semua dari ujung rambut hingga ujung kaki seperti itu panggilnya Pak Ustadz ya Pak Ustadz gitu Mohon, ya. laras da puasa mah geuning eta teh ibadah jiwa dan raga gitunya. Nah, jadi tetiasa dibohong-bohong nu terang puasa diri urang gitunya. Jeung Allah dua nu terang. Ya laras cuma doaan, apalagi gitu ya ketika di bulan puasa yang punya pacar gitu berduaan, inti nama ngajak ngabuburit gini Pak ya gitunya, Hmm. ternyata dua-duaan ya tidak, bagaimana itu Pak menurut Bapak? Nya ganjaran puasa nah hilang eta mah nya Tapi eta mah. batal teu puasana eta. Nah, ari batal secara hakiki mah henteu nya. Ari secara amalan mah batal gitu nya. Batal di dieu ngurangi amal puasa gitu nya. Janten aya istilah puasana nganahan haus jeung lapar hungkur Hmm. gitu nya. Tapi rahmati Allah, ampunan ti Allah, nah eta urang ngajauhkeun gitu nya. Makana aya istilah cenah mah antara nu hak jeung batil teh teu tiasa, agak sulit menghafal Al-Quran kalau kita suka musik-musik gitu. Bahkan ada yang sebut waktu di pasantren di piwara ngapalkeun Al-Quran tekeng ngadangu musik teh radio ge tekengeng gitu ya. Aya nu ngaranna teh di pasantren mah disebut dirajia gitu nya. Kunaon saking kudu fokus ngapalkeun Al-Quran, ngapalkeun hadis, komo ditambahan di pasantren tradisional mah nya kudu jurumiahnya, nya imritina, nya yakuluna, nya alpiahna. Mun teu disebut teu apal nu opat eta lain disebut santri kapungkur namanya. Eta teh masih atah cenah. Seperti itu saking harus fokus gitunya. Jadi memang puasa candra di muka gitunya seperti itu bahasa itu nama seperti itu puasa. Puasa yang panjang gitu ya disebut makanya penjara suci di pesantren TK Pungkur seperti itu. Iya, iya. Ya benten-benten lah murang kali mah nya Pak ngajak nama ka Oh, dieu ngechat ka mana gitu jalan-jalan. Nah, jadi yang itu teh membuat ganjaran pahalanya berkurang gitu ya. oh. Nah, kemudian ada lagi yang menyebabkan sampai nangis. Itu juga Nah, mengurangi ganjaran atau gimana, Pak? tergantung nangisnya. Nangis karena bahagia ya. Komo nangis bare menta tobat mah henteu. Ah, itu kan yang betul-betul disebut dengan taubatan nasuha ya, sampai menangis Heeh. karena kesalahan dosa kita gitu, menangis si dosa. Tapi kalau Heeh. menangis karena si dia, Diputuskeun. nah diputuskan karena si dia, itu kan Diputuskeun nya. Wah, eta mah hmm, benten deui nya. benten deui carita eta pangintennya Pak. Nya, Hmm. kapungkur kan disebut cenah mun ceurik cenah mah nya. Kade batal puasana. Abdi keur diniah sok lulumpatan budak teh labuh. Tong ceurik cenah mah puasana batal. Maksud batal di sana barangkali bukan batal puasa yang hakikinya gitu, tapi puasa dari segi ganjaran. Kenapa? Karena di puasa itu kita harus bisa menahan emosi. Seperti itu. Eh, Pengalaman Bapak ya dari sejak kecil gitu berpuasa sampai sekarang itu seperti apa Pak? Ya, sama sebenarnya dari orang tua gitu ya, mendidik gitu ya. Bahkan dari sebelum SD pun ya biasa barudak mah nya puasa ayakan disebutnya itu ya. Dari mulai coba puasa sampai lohor gitu ya. Pas lohor lanjutkan lagi gitu. Itu adalah salah satu yang diajarkan. Dari SD sudah mulai selesai eh, kelas 1 itu udah diwajibkan gitu ya untuk selesai di bulan Ramadan itu puasa itu
full gitu ya 1 bulan. Mun teu moal dipasihan acuk baru cenah namanya. Mumpun mamah madak kitu. Puasa cenah mun teu puasa awas mun ketahuan batal cenah mah. Moal dipasihan acuk anyar bah kapungkur mah gitu Nah, nya. jadi dibobohongin gitu lah. Sok ya, Iya, padahal mah itu menjadikan kita jadi terbiasa nanti ke depan motivasi, untuk motivasi motivasi. berpuasa. Tuh. Cari di Dikawit pesantren mah dikawit jelas usia gitu. sabaraha apa eta waktu nuju nuju alif usiana gitu. Di usia Eh, sabaraha. mun tamat mah awal teh genep tahun tapi bocor 2 kali kan sok disebut bocor cenanya. Mohon. Kan sok kieu kupun paman teh sok ditaros gitu nya. Bocor sabaraha kali cenah. 2 kali bocor. Nah, itu kan di sana salah satu motivasi gitu ya. Nah, apalagi SMA gitu ya, terus harus punya kesadaran gitu ya. Seperti itu. Ya kapungkur ge abdi kitunya Pak. Satu acan bade ka kelas 1 SD gitu tah 5 tahun setengah panginten. Sok dilatih cenah ke da di SD mah atau sekolah mah kedah tugi ka magrib. Nah, Panggil teh gitu nya. Jadi oh, di kamana dilatih nanti diajak pami kapungkur ngaheurap gitu nya sareng bapak teh iya. diajak ngaheurap. Pas uwi kan capek nyanakan laukna abdi mah iharap nama ku bapak gitu nya nyanak laukna teu aya ieu ningalikeun. Tadi omnya tadi kumaha kabeh tadi beuleum we guru mus langsung dieukeun. Itu lucu nah gitu. Tapi belajar gitu. Sok ayeuna ku bapak cenah ku mama di pasien hadiah pami dugi ka duhur. Gitu ya kan jadi terbiasa. Anjingna deui gentos dugi ka asar. Dugi alhamdulillah gitu. Terus naik naik SD itu kelas 1 SD alhamdulillah tiasa tamat gitu sampai maghrib gitu. Itu mungkin eh, terima kasih Pak Dokter Puan juga yang sudah memberikan pengalaman berpuasa gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nah, beda lagi ceritanya ketika mungkin dengan para siswi gitu ya, perempuan. Hmm. Kalau yang full sampai 29 atau 30 hari kan luar biasa itu wanita hebat. Bukan kuat Hebat. lagi tapi hebat gitu. Tapi kadang-kadang gitu di awalan, Pak Abdi mah dugi ka ayeuna 11 dinten teh tiasa keneh. Ah dia Oh, 5 hari lagi tiasa keneh. Ternyata endingnya eh, nya. Komo handeueul mah 5 oh, menit deui bade buka head deui. Aduh, tos nah we. Eta gitu. teh Aya nu kitu. handeueul sok ngomel pun bojo oge ka gitu cenah. Cenah. Gitu Bade padahal tinggal lebaran deui. Jadi we teh salat Id. gitu mohon leres pisan. Eh handakal ieu na teh gitu padahal mah gitu Iya. tah. Hoyong Gitu. tamat cenah. Hoyong hoyong tamat gitu kenging pengen Iya. supaya kenging bonusna gitu nya. Oh, Kenging bonus leres. ti Allah, kenging bonus juga ti eh, suami nah oke kenging bonus panginten biasanya kan gitu tapi dah hapunten lah teu ieu tapi nya di pasien bonus Terbiasa. insya Allah gitu ya waktu sekedap deui nya banyak alhamdulillah Eta murang kali duaan fresh hand eta teh. Muhammad Rizky jeung Muhammad Anwar bilih bade oh mangga diberi oh kesempatan. tiasa mangga Muhammad Rizky di chat tiasa ka bapak Mohon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Mangga. Saya Nami Abdi Muhammad Rizky Fidi dari SMAN 8 Bogor. Oh, Nah, saya punya pertanyaan Pak. Jadi kan ayat sunnah-sunnah selama saum. Nah, oh. sebenarnya sholat taraweh itu juga ada gak dalil atau hadis atau dari kitab tersebut terkait dengan sholat taraweh? Terima Maksudnya kasih. bagaimana? Maksudnya saya pengen tahu dalil atau hadis atau kitab mana yang menjelaskan bahwa ada 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 apa tuh istilahnya sholat sunnah yaitu sholat taraweh selama bulan puasa. Terima Mm-mm. kasih. Oh. Nah, jeung aya salat taraweh bulan puasa cenah gitu nya. Salarasnya itu rangkaian saja karena memang pertama dari sejarah yang begitu panjang. Puasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Memang Qiyamul Lail itu sebenarnya kalau kalau
radikal, ini orang kampus gitu ya. Saya orang kampus, semuanya kan suka ngomong-ngomong bid'ah-bid'ah gitu. Sok rame gininya. Nah, semuanya bid'ah gitu ya. Kenapa? Karena sholat qiyamul lail dijalankan pertama gitu ya sendiri, yang kedua di malam hari gitu ya. Nah, Rasul seperti itu, pergi ke masjid sholat. Nah, kalau dalilnya hubungannya apa gitu Pak antara puasa dengan tarawih? Apakah harus punya hubungan? Ya tentunya di bulan puasa ini adalah bulan di mana bahasanya obral amal-amalan yang mempunyai berlipat-lipat ganda, bahkan 1.700 kali lipat ya. Nah, disinilah malam itu menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi dengan ibadah. Sebagai aplikasi di siang hari kita berpuasa. Kalau hadisnya memang tidak langsung iqimis shalat wa ita'iz zakat, seperti orang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kesananya memang khususkan dengan puasa, tapi kenapa harus malamnya dengan sholat? Karena sholat itu malam itu bagian dari langsung penghambaan kita kepada Allah setelah siangnya kita menahan hawa nafsu, seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih. Waktu menunjukkan sudah selesai. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kegiatan pesantren digital Irma Jawa Barat pada hari kedua ini mengenai kitab Safinah Najah yang dipandu langsung dari narasumber Bapak Dr. Fuad Hilmi. Ya, mudah-mudahan mendapatkan kebarokahan dari kita. Oleh karena itu, kita ketemu lagi di season berikutnya, episode yang ketiga, insya Allah dengan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa dan hebat. Roka Hatun Hun, Pak Fuad, tutup dengan Sami-sami. bacaan Hamdalah dan Kifayatul Majid. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ternuhun. Pamit Pak Ustad Uus. Mangga Pak, Ustad Tunuhun. Ripa, Sadayana, hatur nuhun.